Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 202101414 dari Prodi Teknologi Informasi. Ingin menjelaskan tentang chapter 2 yaitu kabel konektor. Sebelum itu saya mengawali dengan introduction. Berikut adalah data diri saya. Tertera juga di situ sosial media saya. Jika ada yang mau menghubungi silakan. Oke, lanjut. Pengertian dari kabel konektor. Nah, apa sih itu kabel konektor? Pasti banyak yang bertanya-tanya tentang apa itu kabel konektor, apa fungsinya, dan ada beberapa jenis dari kabel konektor tersebut. Nah, untuk pada kesempatan itu saya akan membahas pengertian tentang kabel konektor. Tidak lupa juga fungsi konektor, jenis-jenis konektor, serta cara menggunakan konektor. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang kabel konektor. Konektor adalah sebuah penghubung antara satu perangkat ke perangkat yang lain berupa komponen elektronikal mekanikal yang terdiri dari dua ujung yang disebut konektor plug atau male dan konektor soket atau female. Jika mengacu pada kabel, maka konektor ini adalah ujung kabel yang terhubung ke port. Konektor plug atau ujung jantan memiliki satu atau lebih pin terbuka. Pin tersebut berfungsi untuk membantu menjaga fleksibilitas dan resistensi rendah. Sementara konektor female atau ujung betina berupa sebuah lubang sebagai tempat konektor jantan. Terus, apa sih fungsi dari kabel konektor tersebut? Nah, berikut fungsi dari kabel konektor. Fungsi dari kabel konektor adalah untuk menjaga transmitter maupun receiver atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Oleh karena itu, ketepatan koneksi dan jenis konektor yang digunakan sangat berpengaruh pada data dan yang ditransmisikan. Nah, secara spesifik, fungsi dari kabel konektor yaitu yang pertama sebagai titik pertemuan kabel dan instrumen. Yang kedua untuk menjaga kestabilan sinyal informasi dari pengirim maupun penerima. Dan yang ketiga untuk memenuhi kapasitas dan ketahanan keluaran dari setiap jenis perangkat. Maka dari itu, supaya transmisi data berjalan dengan baik, penting untuk memperhatikan ketepatan koneksi dan jenis konektor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konektor. Beberapa dari jenis konektor yaitu yang pertama ada konektor RG. Adalah standar fisik jaringan baik konstruksi dan wiring, jack, pola untuk menghubungkan telekomunikasi data. Perangkat pendukung jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP ke dalam komputer melalui port RG yang dihubungkan dalam NIC. Terus ada BNC, Bayonet Nail Concealment. Konektor yang sangat umum adalah jenis RF konektor, digunakan untuk terminating coaxial kabel. Penggunaan konektor BNC ini biasanya digunakan dalam kabel koaksial untuk televisi, radio, komputer, dan pada topologi tertentu. Terus ada subscriber konektor atau SC. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode. Konektor ini menggunakan sistem caut pasang dan juga mudah untuk didapatkan karena konektor SC memang banyak tersedia di pasaran dan harganya juga mahal. Terus harganya juga tidak mahal. Terus ada fiber konektor atau FC. Konektor jenis ini digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi sehingga jika dipasangkan dengan perangkat lain akurasinya tidak akan mudah berubah. Selain itu kabel ini mempunyai akurasi yang sangat tinggi jika dihubungkan dengan transmitter maupun receiver. Ada pula jenis-jenis lainnya yaitu ST, konektor ST yaitu strike tip. Konektor ini mirip dengan konektor BNC yang bentuknya seperti bayonet terkunci. Konektor ST sangat umum digunakan untuk kabel fiber yang single ataupun multimode ataupun kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Terus ada konektor bikonik. Jenis konektor ini adalah jenis konektor yang pertama kali muncul untuk konektor fiber optik dan untuk
penggunaannya sangat jarang sekali sekarang. Tetapi masih ada yang masih menggunakannya untuk menghubungkan perangkat yang ada di server dan data center dengan perangkat versi lama. Terus ada konektor D4. Ini hampir mirip dengan FC Fiber Connect, hanya berbeda ukurannya saja. Perbedaannya sekitar 2 mm pada bagian furelnya. Terus ada konektor SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor strike tip yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun dengan perkembangan ST konektor, maka konektor ST ini tidak berkembang lagi penggunaannya. Terus ada BNC RG56. Nah, ini adalah termasuk dari konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV, baik monitor, DVR maupun kamera. Konektor ini khusus dipergunakan untuk kabel CCTV jenis RG6. Terus ada BNC to BNC. Konektor BNC to BNC ini adalah konektor yang digunakan untuk menyambungkan kabel dari BNC RG6, BNC ke RG6 yang akan dihubungkan ke monitor, TV, dan DVR. Konektor BNC to BNC ini merupakan transmisi yang dianjurkan oleh para ahli dan juga banyak dipakai oleh pemilik rumah, bangunan dalam instalasi CCTV-nya. Terus ada BNC to RCA. Konektor BNC RCA ini adalah konektor yang digunakan untuk merubah BNC menjadi RCA yang akan dihubungkan ke monitor atau ke TV konektor. BNC RCA ini adalah transmisi yang dianjurkan oleh para ahli dan juga banyak dipakai oleh pemilik rumah bangunan dalam instalasi CCTV-nya. Terus ada konektor LC yang dikembangkan oleh Lucent Technologies. Konektor LC atau Lucent konektor ini berukuran sekitar setengah ukuran konektor SC. Konektor LC digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan tinggi di mana beberapa serat berhenti di dalam ruang tertutup. Konektor faktor bentuk kecil, konektor LC menggunakan furel 1,25 mm dengan mekanisme tap penahan yang serupa dengan konektor telepon atau RJ45. Terus ada online shop FDDI atau fiber distribute. Oh maaf, ini maksudnya Fiber Distribute Data Interface. Adalah interface jaringan menggunakan kabel serat optik dengan kapasitas sampai 100 Mbps. FDDI kebanyakan digunakan sebagai teknologi backbone kecepatan tinggi oleh karena dukungannya untuk penyediaan bandwidth yang lebih besar dari kabel tembaga biasa. Nah, saya kira itu penjelasan tentang konektor dari chapter 2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep moving forward.